Ketika harga tinggi kita jual, ya tentu kita belanjanya di harga murah lagi atau mengharap harga pasar itu bukan tinggi lagi tapi turun karena sudah menjual dengan harga tinggi. Maka harapannya turun. Begitu harga turun, tentu kita dapat profit. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mau mulai yang basic bagi teman-teman yang baru masuk. Bagi yang belum memahami, kita akan mulai dari yang paling awal terkait dengan uh, candlestick, terkait dengan MetaTrader dan sebagainya. Kita mulai dari MetaTrader. Apa itu MetaTrader? Adalah platform yang digunakan untuk membaca pergerakan harga pasar, di mana di sini ditampilkan dalam bentuk candlestick, karena ada yang bentuk bar chart, ada yang bentuk candlestick. Kita menggunakan yang dalam bentuk candlestick sehingga nanti bisa melihat kondisi body, kondisi ekor, dan ya tentu nanti pergerakannya bisa kita lihat secara detail. Kemudian warnanya, bagi teman-teman yang masih berwarna hitam putih bisa dikasih highlight, bisa dikasih warna yang nyala sehingga mata kita mudah mengenali. Secara sekilas kita bisa melihat kondisi pasarnya mau mengarah ke atas atau ke bawah, bullish atau bearish, naik atau turun yang menjadi dominan. Hijau melambangkan buyer atau positif, kemudian merah melambangkan seller atau negatif. Jadi kalau misalkan di indeks harga saham gabungan, yang memerah berarti lagi turun, kemudian yang menghijau lagi naik. Sehingga ini lebih mudah kita melihatnya secara sekilas. Kalau hijau berarti berpotensi naik atau banyak didominasi oleh buyer, kemudian yang merah didominasi oleh seller. Ya, kita menggunakan MetaTrader karena ini yang paling populer, yang mudah kita bisa gunakan untuk membaca pergerakan demi pergerakan, kemudian memudahkan kita juga nanti menghitung risk manajemennya, sehingga kalau kita trading tanpa menggunakan chart tentu kurang maksimal dalam kita membaca, karena basic yang akan kita pelajari adalah price action atau membaca teknik analisa yang menitik beratkan pada harga itu sendiri. Di MetaTrader ini yang belum ada, yang belum punya, silahkan di-download dulu. Kalau menggunakan laptop, kalau menggunakan komputer, silahkan di-download di server dari broker masing-masing. Ketika kita tidak menggunakan broker yang ada, maka tentu pergerakannya nanti akan sangat berbeda. Dan untuk bisa login masuk menggunakan broker pilihan masing-masing, ya silahkan masuk di servernya masing-masing, kemudian di download MetaTrader di sana. Kemudian kalau menggunakan HP Android atau ya mungkin yang lain, silahkan di download di Play Store. Di sana ada MetaTrader 4 atau MT4 warna biru, kemudian di download, baru nanti akan muncul candlestick. Kemudian untuk menyamakan, untuk bisa bergerak sesuai dengan harga yang kita inginkan, tentu harus masuk di broker masing-masing. Saya tidak membahas mengenai broker, saya tidak membahas harus di broker yang mana, karena itu wilayah privasi masing-masing. Silakan dipilih sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan karakter kita, kecocokan kita. Saya akan membahas secara teknisnya saja. Ya, saya akan membahas secara teknis terkait dengan MetaTrader, kemudian nanti price action-nya. Kenapa kita menggunakan price action? Karena price action bisa diterapkan di hampir semua platform. Kita bisa menggunakan mata uang, kita bisa gunakan di mata uang, di komoditas, kemudian di kripto dan sebagainya kita bisa gunakan.
dengan teknik dan cara yang sama. Tentu harus dikuasai adalah candlesticknya nanti. Baik, saya mulai dari ujung paling atas. Di sana ada menu, ada masing-masing menu ini bisa untuk membuka chat baru, login dan sebagainya. Ya. Kemudian toolnya yang paling penting nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama crosshair. Ya, crosshair atau Ctrl F yang sebelah kiri atas. Kalau saya sorot akan muncul seperti ini. Ada muncul crosshair. Kalau kita klik satu kali, kemudian kita lepas, kita arahkan ke salah satu ujung, nanti di sebelah kanan itu akan muncul harganya. Harga yang disorot warna putih artinya harga yang sesuai dengan kita sorot di ujung atas. Kalau kita mau menyorot yang paling bawah ini dari sumbunya yang bawah, ini kita bisa sorot di paling bawah, maka di sebelah kanan itulah harganya. Ya, paling gampang kita melihat di harga yang tersorot di sana. Fungsi kedua dari crosshair adalah untuk mengukur berapa pip jarak candle yang sedang berjalan. Klik tahan, tarik. Kalau kita ingin mengukur misalnya warna merah ini berapa pip pergerakannya, kita ukur dari ujung atas ke ujung bawah. Ya, nanti akan muncul di sana harga yang di tengah 816. Ya, 816. Ini untuk mengetahui berapa kemampuan candle itu bergerak. Atau bisa juga untuk mengetahui ring harian. Ya, ring itu selisih tertingginya, misalkan yang kemarin ini di sini tertinggi, kemudian terendahnya di sini. Maka kita bisa mengukur berapa pergerakan satu hari kemarin. Tarik kira-kira sekitar 2639. Kemudian berikutnya di sebelah kanannya lagi kita masuk di draw horizontal line. Draw horizontal berarti menggambar garis horizontal. Kalau kita klik di sana, kemudian kita arahkan ke ujung warna hijau ini. Nah, ini. Maka di situ di kanan akan muncul harganya 1741, sekian. Ya, kalau kita menggunakan horizontal line, maka garis ini akan terus atau melekat ketika kita klik, maka dia tidak akan hilang kalau kita tidak hapus. Sementara kalau menggunakan crosshair, kita arahkan kemudian kita klik, hilang. Ya, fungsinya untuk apa nanti? Fungsinya untuk menandai, oh ini adalah level psikologi di mana di 1744 dan sebagainya. Kemudian berikutnya kita ambil yang penting lagi, ada draw Fibonacci. Draw Fibonacci ini untuk mengukur retracement. Apa itu retracement? Retracement adalah koreksi ketika pasarnya kuat turun, dia mencoba melawan. Jadi gerakan yang melawan arus yang besar. Kalau kita melihat misalnya ini downtrend atau trennya turun, kemudian setelah itu buyer muncul. Nah, ketika buyer mulai muncul, untuk mengetahui sampai di mana kekuatannya, apakah dia kuat naik atau hanya bersifat koreksi itu sementara, bisa kembali turun lagi, maka bisa kita gunakan namanya Fibonacci ini. Bisa dengan ini, bisa dengan 50% pun boleh. Ya, 50% bagaimana? Kita bisa ukur tadi yang dari volume ujung atas sampai ujung bawah, kemudian kita klik 2 kali, maka di tengahnya inilah yang namanya area koreksi atau retracementnya. Ya, tentu untuk melihat angkanya yang jelas kita bisa klik draw horizontal line, klik yang tanda buletan. Maka kira-kira harganya di sekitaran itu 1741,45. Sehingga kalau misalkan dia bergerak berada di area koreksi, berada di area retracement, maka berpotensi kembali turun. Atau kita bisa gunakan yang Fibonacci ini, klik kemudian tarik dari ujung volume yang atas ke bawah. Kemudian di situ kita bisa melihat ada dua angka 50 dan 61,8%. Sehingga untuk Fibonacci ini batasan koreksi berada di area di sini.
Selagi masih berada di area 50 hingga 61,8% ini, maka potensinya masih akan berbalik ke bawah atau masih akan kembali turun kalau berada di antara ini. Nah, akan berbeda ketika nanti breakout. Ya, kalau breakout bisa nanti lebih panjang lagi. Oke, ini yang terkait dengan Fibonacci. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada draw ellipse. Ya, ini adalah membuat bulatan. Caranya diklik, kemudian arahkan di mana kita mau menandai. Misalnya untuk menandai di atas ini kita klik miring atau lurus, klik 2 kali. Nah, di situ di tengahnya ada bulatan. Kita tarik ini. Maka akan membentuk satu ellipse. Untuk apa? Untuk mengetahui arah kecenderungan. Nanti misalnya ada pergerakan ini. Ini untuk melihat di bawah ada namanya lembah, kemudian di atas ada puncak, kemudian di bawah ada lembah, kemudian di atas ada puncak kembali. Sehingga kita bisa lihat lembahnya makin naik, tapi puncaknya datar. Puncaknya kita bisa lihat ini di sini datar, lembahnya naik. Sehingga arahnya kemana? Arahnya ketika masih berada di area itu, maka dia akan berada di konsolidasi. Ketika dia breakout kuat ke atas atau ke bawah, maka dia berpotensi akan lanjut turun. Nah, sedangkan ketika sudah terbentuk konsolidasi kembali, maka tentu nanti kita bisa ukur di sini, kita bisa tandai di sini. Nah, bulat-bulat sekarang menjadi kotak begini. Nah, maka inilah yang menjadi wilayah ring yang menjadi area konsolidasi atau sideways. Ketika ini masih berada di area ini, maka market akan selalu naik turun, berada di dalamnya. Tetapi ketika ada yang breakout itu volume yang tebal, ini namanya breakout. Sedangkan yang di atas itu namanya false breakout atau breakout yang gagal. Kalau yang di bawah adalah valid breakout. Oke, berikutnya ada di sebelah kanannya lagi ada draw horizontal line yang tadi kita buat. Klik di sana, kemudian tadi kita buat di sini. Klik ditahan, buat kotak seperti ini. Ya, tujuannya untuk melihat kondisi sideways. Biasanya kalau kotak itu sideways ini. Klik ditahan, sideways itu berada di ini. Lah, yang ini kenapa tidak sejajar dengan ini kita hitung? Ya, namanya sideways itu bukan harus persis datar, tetapi dia naik turunnya sama atau hampir sama. Ya, pergerakan naik, buyer, kemudian turun, sellernya, ini hampir sama. Kemudian ketika naik kembali, ditolak oleh seller kembali. Nah, ditolak ini tidak harus jajar, artinya punya kekuatan yang hampir sama. Maka ini konsolidasi. Konsolidasi itu datar, tidak ada tren di sana. Kemudian berikutnya sebelah kanannya lagi di sini ada M1, M5 dan sebagainya. M1 ini adalah time frame yang mengelompokkan pergantian candle dalam 1 menit. Ya, M itu menit. Jadi M1 berarti 1 menit ganti candle. M5 berarti 5 menit ganti candle. M15 berarti 15 menit ganti candle. M30 30 menit ganti candle. Ada H1, H itu hour atau jam. Kalau kita klik H1, maka pergantian candle ini adalah 1 jam sekali. Ya, pergantian candle adalah 1 jam sekali. Kalau kita masuk di H4, berarti pergantian candle setiap 4 jam sekali. Ya, ini pengelompokan time frame sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai gaya trading kita, sesuai dengan tipe trading kita. Kemudian ada D1 atau daily ini berarti satu hari ganti candle. Kalau di H1 1 jam ganti candle, tiap 1 hari dibatasi garis putus-putus ini. Kalau belum ada garisnya, silakan tekan Ctrl Y untuk yang menggunakan laptop komputer. Kalau di Android ada setting di sana, nanti munculkan garis period itu ya. Separator period biasanya. Kalau di laptop atau di komputer cukup tekan Ctrl diikuti huruf Y, nanti akan muncul garis pembatasnya. Kemudian di
H1 itu karena menggunakan H1 1 jam ganti candle, artinya dalam satu batasan garis ini berisi 24 candle atau 24 jam. Kemudian ketika kita menggunakan D1 atau daily, maka pergantian candle itu 1 hari sekali. Sehingga di dalam satu garis putus ini adalah 1 bulan. 1 bulan adalah 20 candle. Karena hari Sabtu Minggu libur, maka 20 hari kerja, 20 candle. Kalau kita pilih yang W1, maka setiap minggu sekali ganti candle. Ya, candle ini berubah setiap 1 minggu sekali. Nah, satu ini garis putus-putus ini, satu ruangan ini atau satu pembatas ini adalah 1 tahun. Ada berapa minggu? Ya banyak sekali, saya tidak pernah hitung. Yang penting satu pembatas ini adalah 1 tahun. Ya, satu candle 1 minggu ganti kalau W1. Kemudian ada terakhir adalah monthly, ini 1 tahun ganti candle. Kalau 1 tahun ganti candle artinya dalam satu garis putus-putus ini, ya, satu periode ini berisi 12 bulan. Ya, 1 tahun itu ada 12 bulan. Itu 2 dan seterusnya ya. Ada 12 bulan. Nah, ini harus kita kuasai. Time frame nanti penting sekali. Yang mana yang kita gunakan untuk trading? Yang pakai yang standar kita bisa gunakan H1. Ya, sebenarnya tergantung kondisi tipe trading yang kita ambil. Kalau kita menggunakan tipe trading jangka panjang, maka minimal gunakan time frame D1 atau daily. Kalau kita tradingnya jenis day trading atau trading harian, maka gunakan time frame standar H1. Kemudian di sebelah atas ada tanda plus, tanda main. Ini adalah zoom in dan zoom out, memperbesar, memperkecil. Ya, jangan hanya kita melihat yang besar begini, sehingga yang kita lihat hanya candle-candle yang tampak di sana. Sementara sebelah kiri ada namanya level psikologi, ada namanya support resisten, kita nanti tidak bisa menemukan. Maka sering kita lakukan zoom in dan zoom out, sehingga kelihatan arahnya. Oh, ini mau ke bawah, oh ini mau ke atas. Kemudian kalau entry di komputer ini paling gampang, kita bisa aktifkan dulu atau bisa klik kanan, kemudian di sana ada trading, kemudian new order. Atau kita bisa tekan F9 ya, kita bisa tekan di di keyboard, kita bisa tekan F9 tanpa menekan shift, tanpa menekan control, cukup tekan F9 ya, kecuali di laptop yang nanti mungkin membutuhkan shift atau mungkin ada ART dan sebagainya. Dilihat, menyesuaikan. Yang terpenting yang kita tekan adalah F9 untuk entry barunya. Kemudian perhatikan ketika saya mengklik F9, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita bisa tekan F9 atau kalau tidak bisa, kita bisa klik kanan tadi, kemudian pilih trading, kemudian tekan new order, atau kita bisa klik toolbar di atas yang ada tanda new order. Ada new order tanda plus, ada 2 tanda plusnya. Kalau yang di atas, yang kanan itu adalah menambahkan indikator. Kalau di sebelah kiri, atau ini bisa diganti-ganti, dipindah-pindah. Yang penting baca di sana ada new order. Bisa klik di sini. Kemudian di order nanti akan ada pilihan seperti ini. Ya, perhatikan di new order nanti akan selalu ada pilihan seperti ini. Di laptop, di HP nanti juga ada pilihan. Hanya saja mungkin penempatannya beda. Yang di atas ada simbol. Ini simbol berarti pasangan apa yang menjadi transaksi kita atau menjadi pilihan kita untuk transaksi, pair apa yang kita gunakan. Kalau dia emas juga muncul XAUUSD. Kalau euro itu muncul euro USD. Artinya yang aktif saat ini pasangan emas, pasangan mata uang yang kita gunakan adalah XAUUSD. Biar kita nanti tidak salah di sini.
Kita pun bisa milih, terserah. Ya, kalau sudah ada pilihan ya sudah. Di sebelah bawahnya adalah volume atau lot. Ya, volume atau lot. Faktor pengalinya di sini nanti. Nanti bagaimana menghitung lot, nanti kita bahas ketika di money management. Menentukan lot tidak bisa bebas, tidak bisa sembarangan, bergantung kemampuan modal kita. Ya, tidak bisa kita menentukan tiba-tiba menggunakan lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, 10 bahkan, tanpa memperhatikan modal kita, tanpa memperhatikan ketahanan kita. Kemudian di sebelah bawahnya lagi ada stop loss. Stop loss ini tentu untuk membatasi kerugian otomatis ya. Ketika kita entry kemudian kita membatasi kerugian, maka nanti angka harga yang menjadi batasan kita masukkan di sini. Demikian juga untuk take profit, untuk membatasi profit kita. Ketika kita tidak bisa monitor, tidak bisa mengamati ya, mengamati kondisi pasar secara terus-menerus, mungkin pergerakan masih lambat, takutnya nanti ketika sudah profit kemudian kembali, maka dimasukkanlah namanya take profit di sana. Kemudian di bawahnya lagi ada tipe pasar atau ini tipe eksekusinya. Tipenya ada dua, ada market eksekusi, berarti market adalah eksekusi langsung. Ketika kita ambil posisi sell, maka harga saat itu yang kita dapatkan. Ketika kita ambil posisi sell, yang kita dapat adalah harga biru. Ya, sebelah kiri ada harga yang bergerak. Kenapa harganya bergerak dua? Kenapa harganya bergerak dua? Ya, diingat ini ada kurs jual dan kurs beli. Kalau di bank-bank selalu ada dua kurs, ada dua harga. Ada kurs jual, ada kurs beli. Tidak ada satu harga. Karena dagang. Kalau kita beli mereka kasih harga tinggi. Kalau kita jual mereka kasih harga yang rendah. Kenapa ada jaraknya? Sekali lagi kembali ke bisnis dagang. Dagang itu kalau kita katakanlah kita ini toko, kita jual HP, HP-nya harga 1 juta, saya menjual HP dengan harga 1 juta. Artinya dia membeli HP dengan harga 1 juta. Bagi saya menjual, bagi dia membeli. Ya, ketika dia jual kembali, maka saya beli dengan harga lebih murah, bukan 1 juta lagi tapi di bawahnya. Ya seperti ini, maka ada harga jual, ada beli. Kalau kita jual maka dapat harga hijau, biru. Kalau kita beli maka dapat harga merah. Ketika kita profit, ya tentu harganya sudah berubah. Ketika profit harganya sudah berubah. Jadi misalnya saya mengambil posisi buy, harganya 10.000. Saya mengambil buy dengan lot 1, harganya 10.000 misalkan. Kemudian ketika pasarnya naik dengan harga 11.000, maka tentu saya untung 1.000 dikalikan lotnya ini. Profitnya 1.000. Kalau saya buy dengan lot misalkan lebih besar. Misalkan saya buy dengan lot 5, harga 11.000. Ternyata 10 menit berikutnya harga naik jadi 13.000. Maka pergerakan ini dari harga pokok kita beli tadi, kemudian marketnya bergerak naik, maka untung 3.000. 3.000 ini karena saya menggunakan lot 5, ya faktor pengalinya 5, maka untung saya 5 kali 3.000 sama dengan 15.000. Ya seperti ini. Termasuk ketika jual. Nah, ketika jual itu kalau buy itu kita beli dengan harga murah, harapannya harga naik. Maka nanti kita dapat profit. Kalau sell kita menjual harganya tinggi, kita jual apapun kalau bisa harga tinggi. Nah, ketika harga tinggi kita jual, ya tentu kita belanjanya di harga murah lagi atau mengharap harga pasar itu bukan tinggi lagi tapi turun karena sudah menjual dengan harga tinggi. Maka harapannya turun. Begitu harga turun, tentu kita dapat profit. Sehingga di trading ini dua-duanya bisa kita manfaatkan untuk
untuk mengambil peluang profit ya. Buy kita bisa profit, sell kita bisa profit. Nah, tentu berbeda dengan kondisi yang fisiknya. Kalau kita beli emas, harga 1 gramnya 1 juta, ketika harganya turun, maka tentu kita rugi. Nah, ini bisa ditahan sampai harga kembali naik lagi. Ya, kalau kita beli dengan fisik, maka satu arah, membeli saja, kemudian ketika turun, kita menunggu sampai naik lagi. Tapi kalau menggunakan spot online, artinya perdagangan menggunakan spot, perdagangan trading yang menggunakan online, maka bisa berlaku dua-duanya. Kita sudah punya modal dulu, sudah punya deposit, kemudian kita bisa menjual duluan ketika harga tinggi dan berpotensi turun. Sehingga harga jual misalkan 20.000, kemudian harganya bergerak jadi 18.000, maka ini kita untung 2.000 plus 2.000 karena kita menjual duluan. Oke, berikutnya kita lanjut di posisi order tadi, new order tadi ya. Di sini ada pilihan, tadi sudah market eksekusi, berarti kalau kita pilih ini, kita entry sell berarti langsung dapat harga di bawah, entry buy dapat harga di atas. Nah, nanti ada namanya pending order atau order tunda. Order tunda itu kita melakukan penawaran, ketika harganya naik sekian maka saya beli, ketika harga turun sekian maka saya jual ya. Nanti kita bahas terkait dengan pending order ya. Kita sementara pakai yang eksekusi dulu ya, biar tahu semuanya, biar tahu dulu. Oke, kalau buy tinggal warna biru, sell tinggal warna merah. Oke, ini terkait dengan MetaTrader ya, terkait dengan MetaTrader. Mungkin nanti kalau kesulitan di teknisnya aja, tinggal baca di Google banyak ya. Saya tidak mengajari terkait dengan basic MetaTrader karena ini di luar materi. Nanti silakan dicari dulu, dicari referensi terkait dengan MetaTrader. Ini tidak ada kaitannya dengan jual beli, hanya dasar harus dipahami, platform yang harus dikuasai ya. Selebihnya nanti kita masuk di materi pokok, yaitu materi analisa, materi manajemen resiko.